Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, video kali ini kita masuk ke bab 15. Silakan dibuka halaman 171. 날씨가 맑아서 기분이 좋아요. Cuacanya cerah, perasaanku senang. Karena cuacanya cerah, perasaanku senang. Oke. Bab 15 kita dapat akhiran aso atau oso ya di sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada akhiran juga neo. Oke, seperti biasa sebelum ke materi kita bahas kosakatanya. Kosakata ada nalsi wa gejol. Nalsi artinya cuaca, kemudian gejol musim. Nalsi wa gejol. Seperti teman-teman ketahui, Korea ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Oke, kita ke musim semi. Bahasa Koreanya bom. Bom. Bom cuacanya tatet heda. Tatet heo, hangat. Kemudian ada musim panas. Yorem. Yorem. Topdah towoyo. Kemudian di bawahnya ada gal. Gal. Musim gugur. Cuacanya siwon heda. Siwon heo. Sejuk. Kemudian gyeol. Gyeol. Musim dingin. Cupdah. Cuwoyo. Dingin. Oke. Ini ada kalimat. Kemudian sampingnya artinya teman-teman kita baca bareng. Bomen tatet heo. Musim semi cuacanya hangat. Cuaca dalam kurung. Kemudian gaeren siwoneo. Musim gugur sejuk. Yoremen 더워요. Musim panas panas. 겨울은 추워요. Musim dingin dingin. 거울은 춥지만 눈이 와서 좋아요. Misalkan ada kalimat seperti itu. Musim dingin dingin, tapi karena turun salju saya senang. Oke. Kemudian ada ungkapan 날씨가 쩌다. Cuacanya bagus. 막다 cerah 맑아요. 날씨가 나쁘다 나빠요. Cuacanya buruk. 흐리다 흐려요. 비가 오다 비가 와요. 눈이 오다 눈이 와요. 바람이 불어요. 바람이 불다 바람이 불어요. 그치다 그쳐요. Teman-teman, bi artinya hujan, nun salju, param angin. Ga sama ini partikel. Kecida berhenti. Ini untuk cuaca. Kemudian turun itu pakai kata oda. Oda dari kata datang. Oke, teman-teman yang belum tahu kosakatanya silakan bisa dicatat. Kemudian kita ke materi. Ada tata bahasa akhiran neo. Oke, kita bahas di sini. Akhiran neo dipakai ketika sedikit kagum atau kaget terhadap sesuatu yang dilihat, bisa dirasakan ataupun didengar. Atau lebih simpel lagi sesuatu yang baru. Oke, jadi teman-teman misal lihat sesuatu yang baru, agak heran atau kaget, akhirannya pakai neo. Contoh kalimat, rumahnya sangat besar ya. Misalkan teman-teman belum pernah main ke rumah temannya, begitu diajak ke rumah temannya ternyata rumahnya besar sekali. Wah, rumahnya sangat besar ya. Ya kan, teman-teman baru tahu terus agak kaget, kagum, heran gitu kan. Pakai akhiran neo. Iya. Cara merubahnya bagaimana? Kata iyanya ini kemudian di belakangnya adalah kosakata apa? Besar ya teman-teman. Kosakata besar. Besar bahasa Koreanya keda. Keda besar. Kemudian cara merubahnya, da di sini kita coret. Kita buang ataupun langsung kita ganti. Ke tetap tulis, danya kita ganti dengan neo. Keda jadi ke neo. Contoh kalimatnya, 집이 정말 크네요. Wah, rumahnya sangat besar, rumahnya benar-benar besar ya, gitu kan? Rumahnya sangat besar ya, oke? Ke neo. Kemudian contoh kedua, pacarmu benar-benar cantik ya atau ganteng ya. Ya teman-teman belum pernah lihat pacar temannya, kemudian sekali ketemu ternyata cantik sekali dan ganteng sekali. Kita contoh pakai kata cantik dulu. Cantik 예쁘다. Oke, berubah danya kita buang jadi 예쁘네요. Contoh kalimat. 여자친구는 정말 예쁘네요. Wah, pacarmu benar-benar cantik ya. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia penerjemahan yang lebih enak atau lebih tepat depannya kasih wah ya, karena kita kagum gitu kan. Wah, pacarmu benar-benar cantik ya.
여자 친구는 정말 예쁘네요. Oke, kata 예쁘다 jadi 예쁘네요. Kemudian di sini ada kata 여자 친구. 여자 itu perempuan, 친구 itu teman. Teman perempuan. Berarti konotasinya adalah pacar. Oke. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Ada kata 멋있다 dan 잘생겼다. Kalau di bab sebelumnya 멋있다 diartikan tampan, tapi ini pendapat saya pribadi teman-teman, 멋있다 itu artinya lebih ke arah keren. Keren, maco, cool itu lebih sering pakai 멋있다. Kemudian kalau tampan atau ganteng pakai 잘생겼다 dari 잘생기다. Oke, kita bahas dua-duanya tidak apa-apa. 멋있다 berubah dannya dibuang jadi 멋있네요. 멋있네요. Keren. Kemudian 잘생겼다 dah kita buang jadi 잘생겼네요. Buat kalimat 남자친구는 정말 잘생겼네요. Wah, pacarmu benar-benar ganteng ya. Oke, misalkan pakai 멋있다. 남자친구는 정말 멋있네요 gitu. Wah, temenmu, wah pacarmu benar-benar keren ya gitu kan. Kemudian di sini ada 남자친구. 남자 itu cowok atau laki-laki, 친구 teman. Teman cowok dikonotasikan pacar. Kemudian untuk pacar ada satu lagi kosakatanya yaitu 애인. Ini kalau di kamus artinya kekasih. Seperti yang saya sering bilang, teman-teman cari konteks kalimatnya dulu. Lebih pas pakai kata 애인, apakah 남자친구, apakah 여자친구. Oke. Akhiran neo mudah ya teman-teman. Kata dasarnya apa? Ada, langsung kita ganti dengan neo. Oke. Kita lihat contoh di buku. Oke, contoh di buku ada percakapan antara ga sama na. 지금 추워요? Sekarang dingin? Tanda tanya. 추워요 dari kata 춥다 dingin. 네, ya, 좀 춥네요. Ya, sedikit dingin atau agak dingin ya, gitu kan. 좀 sedikit, 춥네요, 춥다, da diganti neo, agak dingin ya. B ketemu N dibaca M ya teman-teman. 좀 춥네요 gitu ya. 입니다 dibaca imnida. Oke. Kemudian contoh kedua, 모니카 씨는 saudara Monica 한국 음식을 masakan Korea 잘 만드네요. Kata-kata 만들다. 만드네요 dari kata 만들다. 만들다 artinya membuat. Kalau ketemu akhiran tertentu kadang dia R-nya hilang teman-teman. Contoh ini ketemu akhiran neo. 만들다 R-nya hilang ya. 만드네요. Oke, 모니카 씨는 한국 음식을 잘 만드네요. Wah, ternyata Monica pinter masak-masakan Korea ya, gitu kan. Jadi, teman-teman belum tahu kalau Monica ternyata pinter masak masakan Korea. Pakai 만드네요. Korea. Ah, gitu toh. 감사합니다, dipuji dianya malu-malu. Wah, masak sih. Menurut dia biasa aja, tapi kalau menurut orang lain pinter masak. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian di perbandingan ini kita bahas nanti ya teman-teman. Ini di buku ini kadang, ini menurut saya pribadi, buku ini kadang urutannya tidak pas. Jadi kadang ada penerjemahan yang kurang tepat. Kemudian ada sering kita jumpai di perbandingan ini, kita ini baru dapat akhiran neo, tapi dibandingkan dengan akhiran gunyo. Sedangkan kita belum masuk ke akhiran gunyo. Jadi misalkan saya bahas di sini nanti malah lompat-lompat dan agak bingung. Ini kita skip dulu ya teman-teman, kita bahas kalau kita sudah ketemu akhiran gunyo di bab berikutnya. Oke. Kemudian materi sudah, kita ke percakapan. Percakapan bisa didengarkan di track 49, kita baca dulu bersama-sama. Ada Tuan dan Rian. Biga gesok oneo. Biga hujannya gesok, artinya terus menerus teman-teman. Gesok terus menerus. Oneo, oda datang atau turun ketemu hujannya. Odada langsung diganti neo. Biga gesok oneo, wah hujannya turun terus ya gitu kan. Ne ya an kecilneo. An tidak, bentuk negatif sudah dapat. Kecidah jadi kecilneo. Ne an kecilneo. Ya iya nih enggak berhenti-berhenti. Tuan 씨는 우산이 있어요. Tuan usan, dicatat teman-teman, usan artinya payung. 우산 있어요. Ada payung. 아니요. Enggak, 없어요. Tidak ada. Rian 씨는요? Lah Rian? Kalau Rian? 저는 있어요. Saya ada. 이따가 저하고 같이 집에 가요. Kata 이따가 artinya nanti.
Itaga johago kachi jibe gayo. Bersama saya hago atau dengan saya kachi bersama jibe gayo pulang ke rumah. Itaga johago kachi jibe gayo, nanti pulang bareng saya saja. Oke, percakapannya sudah, teman-teman bisa dicek lagi di track 49. Ada pertanyaan sesuai dengan dialog tadi. Nalsiga oteo, cuacanya bagaimana? Tadi cuacanya bagaimana? Hujan ya teman-teman. Berarti di sini dijawab biga wayo. Kemudian Tuan Jinan usani isoyo. Tuan ada payung enggak? Tadi Tuan punya payung enggak? Kita teman-teman lihat lagi, enggak ada. Jawabannya berarti usanen opsoyo kayak gitu. Kemudian ini sudah. Nah, soal silakan dicocokkan gambarnya. Ini sudah, ada lagi contoh soal gambar. Onoren nasiga congmal tatat hiyo. Ini orangnya lagi tiduran di taman. Ini gambar matahari terang ya. Onoren nasiga congmal tatat haneo. Tatat dada, akhiraneo haneo. Wah, cuaca hari ini benar-benar hangat. Nah, ini nomor 1 panas, berarti hari ini cuacanya benar-benar panas ya gitu kan. Teman-teman suruh buat kasih akhiran neo. Silakan dikerjakan. Oke, untuk part 1 sekian dulu, kita sambung ke part 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.